Selamat berjumpa dengan channel Han Teknik. Terima kasih masih bersama kami. Pada kali ini saya tuntaskan tugas saya untuk mereview seluruh pisau yang digunakan oleh TNI. Artinya yang masih aktif digunakan oleh TNI sampai saat ini ya. Di sini saya ada 1 2 3 4 5 6 7 pisau yang masih digunakan oleh prajurit TNI baik darat, laut maupun udara. Di sini ada 3 pisau darat, satu pisau punyanya laut, satu pisau punya udara, satu pisau punya gabungan, dan ini punya gabungan, punya semuanya ya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari ini ya, dari Sangkur M16, kemudian Aitor Jungle King 2, Aitor Komando, pisau komando Kopassus, pisau Eghorn KM2 KI punyanya Marinir, pisau komandonya Paskas, dan ini pisau punyanya pasukan Koops Mabes TNI ya. Ini biasa nyebutnya sebagai pisau taktis perorangan P1. Kita bahas mulai dari yang ini dulu. Baik, ini adalah pisau sangkur ya dari S1 atau singkatan dari Sangkur 1, buatan dari PT Pindad. Ini merupakan kelengkapan dari senapan baik dari mulai SS1, SS2 maupun M16A1. Pisau ini digunakan oleh seluruh tentara yang menggunakan senapan serbu itu ya. Kalau menggunakan senapan serbu lainnya tidak. Jadi kalau yang pakai SS1, M16, M16A1 ya, M16A1, SS1, SS2, kemudian HK14 masih bisa menggunakan pisau ini karena kompatibel. Dia pas antara lubang laras dengan penjepitnya pas. Pisau seperti apa mari kita lihat. Kita review singkat-singkat saja ya. Nah, ini pisau ini sudah cukup lama digunakan ya, ini udah lecet-lecet bekasnya ya, bekas diasah. Dan juga sudah karena udah penggunaan yang sering ya. Pisau ini tajam di satu sisi sini dan sebagian sisi sini. Ya, pisau ini menggunakan bahannya ini bahan baja karbon ya, sehingga kalau tidak dirawat ini akan berkarat. Jadi ini bisa berkarat. Depan ada lubang untuk masuk ke laras ujung senjata, dan di belakang ada pengunci ya. Ini pengunci untuk di nok bagian belakangnya senjata. Jadi dia akan pasang rapat di ujung laras. Pegangan gripnya dari bahan plastik ya, ini plastik fiberglass keras, cukup bagus. Pisau ini cukup tajam ya. Kita lihat ukurannya. Panjang pisau keseluruhan 30 cm, panjang bilahnya 17 cm atau sekitar hampir 7 inci ya, 6,5 inci. Jadi kalau 17 cm itu standar ya, pisau rata-rata segitu 17 cm untuk militer. Kita lihat beratnya. Berat pisaunya 286, kalau dengan sarungnya 386. Pas ya, sedangkan untuk sebuah pisau sangkur. Walaupun tidak sepanjang pisaunya punya Jeren LE zaman dulu, panjang-panjang sekali ya, hampir 40 cm. Kalau sekarang ternyata 17 cm saja sudah cukup kelihatan panjang ya. Seperti ini, mantap ya. Oke, selanjutnya pisau yang kedua. Ini adalah pisau Aitor Jungle King 2. Pisau ini pertama digunakan oleh pilot pesawat ya, pilot pesawat tempur ataupun pilot helikopter, pokoknya awak pesawat udara, dan juga pasukan linut, pasukan lintas udara. Karena dia diterjunkan ke daerah yang masih apa ya, bantuannya masih sedikit ya, masih jarang bantuan, maka dia diterjunkan membawa pisau ini sebagai pisau survival. Pisau ini cukup lengkap ya. Di sini ada tali ini untuk banyak gunanya ya. Di sini ada asahannya. Kemudian kalau kita buka sudah seperti ini. Penguncinya senyap. Ya seperti ini pisaunya ya. Ini pembagian jatah TNI AD tahun 9798. Ini pembagian pasukan Raja Wali yang ditugaskan di Kompi Pemburu ya. Di sini ada
kompas, ada kompasnya. Di sini juga ada kompartemen, isinya macam-macam ya. Di sini ada tali, ini tinder ya untuk nyalakan api, untuk mancing api. Kalau di balik sininya ada batu api, ada pancingan, ada macam-macam ya, ada pensoplas, jarum dan sebagainya. Kemudian di dalam sininya, di dalam sarungnya ini ada macam-macam juga. Di sini masuk ada peso bantuan ya, peso kecil ini, peso skinner. Peso skinner ini gunanya banyak sekali, bisa jadi kalau diikatkan ke batang kayu seperti ini jadi tombak ikan ya. Ini juga untuk nguliti binatang, ini pengait untuk memotong tali, untuk nyobek perut binatang nih ya. Ini tajam, ini masukkan ke perut binatang supaya nggak sobek sampai dalam. Seret ini ya. Di sini ada pembuka tutup botol, ini pembuka kunci oksigen, kunci tank oksigen dan sebagainya. Lengkap sekali ya. Dalam sini juga ada tali ketepel, dan sini ada cermin. Ini tempatnya ini ya, tadinya tempatnya ini. Lengkap sekali ya. Peso Etor ini lengkap. Jadi kalau untuk jungle warfare ini cocok sekali. Ini juga cocok ya buat orang sipil juga nggak apa-apa pakai ini ya. Tapi kan ada warna, ada yang macam-macam, ada yang hitam, ada yang penting jangan ada capnya angkatan darat, nggak apa-apa. Ini Etor Jungle King 2. Tapi ini sekarang sudah tidak digunakan lagi, artinya masih digunakan, cuman sudah tidak dibagikan lagi. Gantinya adalah ini Etor Komando. Etor Komando ini pisau standar dari pasukan Rider, baik punya Kostrad, punya Kodam, baik yang Rider Air Assault maupun Rider yang Linut. Kayak misalkan Batalion 328 para Rider, dia adalah pasukan Rider yang Linut. Sedangkan ada beberapa batalion yang Linut tapi dia Air Assault atau serbu udara. Ya kalau di Amerika serbu udara itu semacam ini ya, batalion divisi 101 yang gambarnya burung Raja Wali itu ya, Screaming Eagle itu Air Assault itu. Nah, besok ini peso Etor sama ya, cuman di sini ukurannya lebih besar daripada Jungle King 2. Kita bandingkan ya. Nah, tadi belum di itu juga ya, yang Jungle King 2 panjangnya 27 cm dengan panjang bila 14 cm ya, yang ini. Sedangkan ini Etor Komando ini panjangnya 31 dengan panjang bilanya 18, lebih panjang dari Sangkur M16 ya. Kemudian kita lihat beratnya. Ini beratnya 224. Sedangkan ini beratnya 427. Jadi berat peso ini hampir 2 kali lipat beratnya peso ini. Ya. Ini beratnya hampir 2 kali. Kalau dengan sarungnya total beratnya 635 gram. Cukup berat. Ya, tapi ini mantap, tajam. Di sini ada gergaji backsaw di sini, dan ini ada perlengkapan juga sama dengan peso Etor pada umumnya ya. Dia ada perlengkapan di sini. Kalau dibuka kompas, dan perlengkapan di sini ada sama ya, isinya sama dengan Etor Jungle King 2 seperti ini. Ini pembagian punyanya Rider ya. Ini kelihatan Komando. Ini lambang Rider. Di sini tulisan Etor. Sedangkan di sini TNI AD. Ini pembagian 2018. Mantap sekali nih ya. Seperti parang ini, besar. Cocok buat pasukan infanteri yang melibas daerah hutan rimba. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini dia peso legendaris, peso punya Komando miliknya Kopassus seperti ini. Ini
mengadopsi peso punyanya pasukan SAS ya, Barbarian Skies. Ini ditiru persis sama kita ya. Di sini ada lambangnya Kopassus, ada lambang Kopassus ya. Dan di sini ada lambangnya TNI AD. Di sini adalah buatan Karl Kleper ya. Ini ada tulisan Karl Kleper, Solingen Jerman. Ya, ada nomornya. Dan di sini ada gambarnya cap mata. Jadi Karl Kleper itu kalau Jerman Solingen itu cap mata itulah kalau di kita terkenalnya ya. Biasanya hitam, nah, tajam ya, dan apa ya, model dagger ini ya, model lancip ke depan dengan dua sisi yang tajam. Ini tajam banget ini. Kita lihat ukurannya. Panjangnya 18 dengan panjangnya 28 cm dengan panjang bilah 17. Jadi rata-rata 17 cm ya. Kita lihat beratnya. Berat pisau 216, kalau dengan sarungnya 271. Mantap ya. Pisau ini ciri khas Kopassus dari mulai berdiri sampai sekarang. Cuman ada warna-warni yang beda-beda ya, ada yang warna perak dan ada warna kuning. Nah, itu yang tahu orang Kopassus maksudnya apa ya. Sangkur perak dan sangkur emas itu pasti ada filosofinya tersendiri. Mantap ya. Ini untuk, kalau ini bukan untuk survival ya, ini untuk potong-potong kurang enak. Ini untuk murni untuk fighting, baik pegangan forward maupun pegangan reverse, ini sangat enak sekali ya. Oke, yang selanjutnya ini peso Ehon KM2KI. Ini adalah peso buatan Jerman juga, dipakai oleh marinir TNI AL. Ini yang terbaru ini ya sekarang. Dulu pakai pesonya sama Solingen juga dari Ehon, tapi dia dulu pakainya yang ACK atau Advanced Combat Knife. Sekarang diganti sama KM2KI ini ya. Bisa seperti ini. Gripnya ini dari fiber campur karet gitu ya, jadi keset kalau dipegang ya. Ini keset karena main di air, jadi ini harus plastik tahan karat. Ini logamnya juga khusus pesanan TNI AL, dia dengan kandungan logam krom yang lebih banyak sehingga ini lebih tahan karat. Ini pisaunya half serrated ya, artinya setengahnya adalah pisau serrated untuk memutuskan tali ya. Dan ini ada pisau yang bilah biasa. Lubang ini adalah fungsinya taruh di sini. Nah seperti ini untuk memutuskan kawat, cukup ampuh untuk memutuskan kawat ya. Sarungnya sama dengan bahan ini ya, dengan bahan ini sama dia apa, plastik fiber yang kualitas cukup bagus. Oke, kita lihat berat pisaunya 254, kalau dengan sarungnya 363 gram ya. Kita lihat dulu panjangnya. Panjang pisau keseluruhan adalah 28,5 cm. Nah panjang bilahnya ini 16 cm, lebih pendek dari punyanya peso komando ya. Kalau peso komando 17, peso Etor, kalau Etor yang komando itu 18. Tapi kalau dengan Etor yang Jungle King 2 masih panjang ini 1 cm. Ini semua saya kasih minyak semua ya, ini biar terawat bagus. Oke, ini cukup bagus ya. Ini digunakan oleh marinir, menggantikan ACK. ACK itu yang pesonya warnanya hijau, itu sudah tidak digunakan lagi, digantinya oleh peso ini. Mantap. Berikutnya ini pisau Paskas TNI AU. Saya tidak tahu ya pisau ini buatan mana, tapi kayak ini buatan lokal ya. Paskas ini pesanan buatan lokal. Untuk peso-peso TNI ini yang warnanya beda sendiri ya. Lainnya warnanya hitam non reflektif, ini warnanya perak dan memantulkan cahaya nih. Kalau ini reflektif ya. Saya nggak tahu filosofinya bagaimana AU kok memilih peso dengan warna tidak taktikal ya. Menurut saya tidak taktikal, tapi warna ini cukup mencolok. Kalau kena cahaya ini akan nyala ya. Tapi pasti TNI AU punya alasan tersendiri untuk memilih peso dengan warna ini. Sarungnya dari model kaidek seperti ini biasa ya. Ada dua ya, ada yang model sarungnya kaidek, ada yang model sarungnya
model pakai bahan apa kayak kain gitu ya, campur kulit itu. Tapi ini yang model terbaru seperti ini modelnya, pembaruan dari, tapi pesonya tidak ada perubahan, masih ciri khas dari peso ini. Peso Paskas ini seni tinggi ya. Jadi kalau memakai buat korpe buat apa sayang ya. Ini bagusnya dipajang, keren banget ini. Gambarnya bagus. Di sini cakar burung Garuda menggenggam bola dunia. Di sini ada lambang Paskas. Dan ini lambang apa saya nggak tahu nih Pak. Yang ini lambangnya saya nggak tahu yang ini lambang apa ya. Tapi kalau ini lambang Paskas TNI AU. Seperti ini. Pesonya mantap ya. Kita lihat. Buat pesonya adalah 322 gram, cukup berat. Lumayan ya beratnya. Dengan ini 413 gram. Oke, ini mantap ya peso ini ya. Dan kalau saya bilang ini cukup indah peso ini. Peso ini cukup cakep sekali. Satu bilah yang tajam ya, ini enggak. Tebalnya 5 mili, cukup tebal. Full metal sama dengan peso komando Kopassus. Full metal, nggak ada plastik atau karet. Oke, mantap. Selanjutnya ini yang terakhir. Ini adalah peso P1, peso perorangan P1 ya, peso tactical punyanya TNI yang terbaru. Ini pembagian 2020. Seperti ini pesonya. Tapi sebenarnya ini kalau saya lihat ini peso SOG ya. Peso SOG Seal ya, peso SOG Seal ini ya, Seal Team Combat seri 2000. Kalau mungkin rekan-rekan melihat film atau video pasukan Korea Selatan yang fighting knife di kapal itu ya, yang pasukan Korea sedang latihan perkelahian jarak dekat menggunakan pisau, dia menggunakan sama dengan pisau ini. Dia pakainya Seal Team ya, Seal Team Elite. Ini juga sama Seal Team Elite tapi ini seri 2000. Kalau yang SOG Seal Pup lebih pendek lagi ya, pisaunya hanya segini. Itu digunakan oleh pasukan katak TNI AL. Yang tim pasukan Koops TNI yang baru menggunakan ini, keren ya, nggak kalah dengan pasukan luar. Ini bahannya kaedek, sarungnya. Dan di sini ada tambahan alat-alat ya. Ini seperti Aitor. Ada ini, ada cermin, ada peso skinner, ada asahnya juga dalam sini. Jadi lengkap juga ini ya. Jadi ini kantong ini untuk naruh peralatan apapun. Bisa juga kalau misalkan saya tim penjinak bahan peledak, ini bawa multi tool di sini. Ya. Ini tulisannya TNI 2020 ya. TNI 2020 694 ini kode kontrak ya, kode kontrak pembeliannya. Ini lambang TNI AU. Ini adalah SOG ya, peso SOG Seal Team Elite, tapi dinamakan jadi peso perorangan P1 ya. Cakep banget ya. Oke. Dan ininya dari karet, gripnya karet ini kayak punyanya Eggron ya, hampir sama dengan punya Eggron, bahannya persis. Jadi kayak plastik semi karet, jadi kalau dipegang ini grippy sekali, artinya tidak mudah lepas. Walaupun posisi basah atau tangan kita banyak luka darah, pegang ini masih genggaman, masih bisa erat. Ini digunakan oleh pasukan elit di seluruh dunia sama ya, jadi kita pun nggak kalah. Jadi oke, mari kita bandingkan. Ini digunakan oleh pasukan gabungan Koops ya, Koopsus Mabes TNI. Kemudian ini ada pesonya milik Paskas TNI AU. Kemudian ini Eggron punyanya Marinir, Eggron KM 2KI. Kemudian ini pisau belati komando punya Kopassus TNI AD
Kemudian ini pisau Etor Komando punyanya pasukan Raider Angkatan Darat. Ini pisau Etor Jungle King 2 punyanya Pasukan Angkatan Darat. Kemudian ini semua punya pisau Sangkur S1 buatan Pindad. Jadi ini perbandingan ya ukurannya kalau ingin tahu. Nah, hampir sama ya. Kalau ukuran rata-rata 17 cm, 18 cm. Rata segitu ya panjang bilahnya. Nah, ini berapa nih? Saya lupa tadi, ini belum diukur ya. Oh, ini 18. Ya rata-rata sama ya, 18 atau 17 cm. Ini dengan ini sama ya ukurannya 18. Lainnya 17, yang agak pendek ini ukurannya 16 cm. Sedangkan ini ukurannya 15 cm. Jadi ini pisau-pisau yang digunakan oleh TNI saat ini ya, sebagai pengetahuan dan referensi kita. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel Hunt Teknik ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.